إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semua senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan kepada 5 perkara yang pasti, sedang, dan akan kita alami. 5 perkara tersebut dituntut kesungguhan kita dalam memanfaatkannya, karena akan ada 5 perkara lain yang akan menghancurkan kita untuk mengisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haram, wa sihhataka qabla saqam, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughrika, wa hayataka qabla maut." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh 5 pesan Rasulullah SAW ini sangat penting menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama, sababaka qabla haram, memanfaatkan waktu muda sebelum datang masa tua. Masa muda adalah saat penting untuk mengerahkan potensi yang dimiliki guna memperbanyak amal soleh dan meraih prestasi. Sebab bila telah tua sangat berbeda dan sulit untuk mencapainya. Jika waktu muda sudah malas, maka ketika tua sulit untuk dia. Pemuda yang hebat akan menyadari dan memanfaatkan masanya untuk menabur amal soleh, mengumpul bekal hidup sebanyak-banyaknya dengan harapan di masa tua hanya menikmati apa yang telah diperjuangkan di masa muda. Karena bagaimanapun semangat dan kemauan di masa tua akan sulit untuk diwujudkan karena fisik sudah lemah, kemampuan terbatas, bahkan akan dikembalikan ke masa kejadiannya sebagaimana sebab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nuhyihu fil khalqi afala yahqidun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan? Surah Yasin ayat 64. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kedua, wasihhata qabla saqam, memanfaatkan kesehatanmu sebelum datang masa sakit. Sudah salah satu kenikmatan hidup di dunia ini adalah nikmat sehat. Karena apapun yang kita miliki di dunia,
tak akan bisa dinikmati jika kita sakit. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas dan perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat kita terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirrihi, indahu qutu yaumi ka'annama fizat lahu dunya." Siapa saja di antara kalian masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya, punya makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, memanfaatkan kekayaan sebelum datang masa kefakiran. Kekayaan merupakan amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disia-siakan dan hendaknya dimanfaatkan untuk mengabdi kepadanya agar tidak menyesal nantinya, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku bermasuk orang-orang yang soleh." Dan Allah bersekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 11. Kemudian yang keempat, wa faragha qabla syukrika, memanfaatkan waktu luang sebelum datang masa sibuk. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kepada kita 24 jam dalam sehari semalam. Dalam hal ini Allah selalu mengingatkan tentang waktu ini agar diperhatikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah antara lain dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Al-Asr ayat 1 dan 3. Surah ini pendek namun mengandung makna yang sangat dalam. Sampai sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasa'athum." Seandainya setiap manusia merenungkan surah ini, niscaya hal ini akan mencukupi untuk mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, maksud perkataan Imam Syafi'i adalah surah ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah kepada Allah dan bersabar atas semua itu. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surah ini tanpa mengamalkan seluruh syariat, karena seorang mukmin apabila mendengar atau membaca surah ini, maka ia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian dengan cara menghiasi diri dengan 4 kriteria yang tersebut dalam surat ini, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati agar menegakkan kebenaran, dan saling menasihati agar bersabar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, wahayataka qabla maut, memanfaatkan kehidupan sebelum datang kematian. Kita berusaha memanfaatkan masa hidup di dunia sebelum datang kematian dengan banyak beramal soleh, karena kematian akan memutuskan segala kelezatan hidup, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru zikra hadhihi al-lazzat, yakni al-maut."
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Dan orang yang sedang meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnul insan in qata amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyatin wa ilmin tafau bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Dunia adalah tempat menanam untuk kebaikan akhirat, dan hidup di dunia ini merupakan kesempatan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Tanpa itu, manusia akan menyesal saat dia sudah mencapai kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Hadirin jamaah umat yang dimuliakan Allah, dunia ini adalah ladang amal soleh. Untuk itulah kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Semoga keterangan yang sederhana ini akan mampu memotivasi diri kita untuk beramal soleh, meskipun sekecil sekalipun, menjadikan diri kita bersemangat untuk memanfaatkan peluang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridhonya di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amara bil-ihsan bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa qil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.